Pemirsa, jenazah wanita korban KDRT di Solo, Jawa Tengah diangkat dari kuburnya untuk dilakukan otopsi oleh tim Dokes Polda Jawa Tengah. Korban meninggal dengan luka parah di kepala dan sekujur tubuhnya setelah dianiaya oleh suaminya yang baru ia nikahi sebulan lalu. Otopsi jenazah korban KDRT atas nama VH, 42 tahun ini dilakukan di pemakaman Sumber Solo Jumat lalu oleh tim Dokes Polda Jawa Tengah. Jenazah wanita Malang yang sudah dikubur 3 hari lalu terpaksa kembali dibongkar oleh aparat reskrim Polresta Solo untuk proses penyelidikan. Hal ini menyusul adanya laporan dari rekan-rekan korban di DPD Partai Perindo Solo ke Polresta terkait indikasi penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Pertama kali dikabari itu alasannya dibawa ke rumah sakit karena panas tinggi. Tapi waktu saya lihat di kamar jenazah, kok di wajah itu luka lebam semua, istilahnya gitu lah. Akhirnya saya ada pemikiran kalau ada yang ganjil. Dengan saya pribadi tanggal 9 Juli itu melakukan video call dengan saya dengan posisi dia sudah ada bengkak lebam-lebam itu ditunjukkan ke saya, kebetulan saya screenshot dan itu juga menguatkan untuk bukti ke kepolisian bahwa sebelum menikah pun Mbak Gita sudah ada penganiayaan. Sebelumnya, pihak kepolisian telah menangkap tersangka AS, 47 tahun. Dalam pemeriksaan, tersangka yang bekerja sebagai tukang parkir mengakui perbuatannya. Sementara, kini polisi masih menunggu hasil otopsi yang telah dilakukan dokter forensik Polda Jateng untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Pemirsa, jenazah VH, korban dugaan KDRT yang dilakukan oleh suaminya yang baru ia nikahi akhirnya diotopsi. Lantas, untuk mengetahui kronologis serta hasil otopsi korban, sudah bergabung bersama kami AKBP Catur Wibowo, Wakapolresta Surakarta. Selamat pagi Pak Catur. Selamat pagi Mas Philip. Pak Catur, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, kenapa otopsi ini dilakukan setelah jenazah korban justru selesai dikuburkan Pak? Baik, untuk kenapa dari Polresta melaksanakan otopsi setelah adanya pelaporan ini, atau untuk kita dari Polresta ini melaksanakan otopsi setelah pelaporan ada, dan karena ketika saat kejadian korban dibawa oleh tersangka ke rumah sakit dan setelah di rumah sakit dinyatakan meninggal, setelah itu dikuburkan. Karena ada kendala ketika akan melaporkan, ada tertunda 1 hari, maka kami dari pihak kepolisian memastikan lagi apa penyebab kematian daripada korban tersebut. Gitu Mas. Sejauh ini apakah sudah ada hasil dari otopsi Pak, penyebab kematian dari korban Pak? Baik, dari hasil otopsi sementara penyebab kematiannya yaitu benturan benda tumpul pada kepala dan patah tulang dasar pada kepala juga Mas, seperti itu Mas. Selain dari suami, apakah memang sejauh ini ditemukan tersangka lain Pak dari pihak kepolisian? Untuk sampai hari ini hanya tersangka AS yang merupakan pelaku dari istri daripada PH ini, yaitu inisial AS, suaminya langsung sendiri Mas. Apa yang kemudian menyebabkan tersangka ini tertuju kepada suami Pak? Karena memang ini motifnya dari permasalahan keluarga ketika suami inisial AS ini datang membawa uang dan diterima oleh istrinya, tetapi dari istri sedikit komplain, sedikit berkata-kata kepada suaminya, dan suaminya langsung naik darah, langsung melakukan kekerasan tersebut Mas. Kalau dari laporan pihak keluarga korban Pak, apakah memang pihak suami ini sudah kerap kali melakukan tindak kekerasan kepada korban atau seperti apa Pak? Kalau dari pihak keluarga dan beberapa saksi juga menerangkan bahwa memang suami ini sering beberapa kali melakukan kekerasan kepada istrinya. Lalu dari pihak kepolisian sendiri sudah ada penangkapan atau seperti apa Pak untuk mencegah pelaku melarikan diri atau seperti apa Pak? Untuk sampai tahap sekarang ini untuk pelaku
sudah diamankan di Polresta Surakarta, sudah kita proses tahapannya dalam proses penyidikan gitu Mas. Sementara itu apakah ada barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian, Pak? Barang bukti sudah ada semuanya untuk baju, kaos, dan perlengkapan handphone maupun helm yang lainnya sudah kita sita semuanya. Sementara pasal yang rencananya akan dikenakan kepada pelaku apa, Pak? Pasal yang kita kenakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 Mas. Seperti itu. Ancamannya? 15 tahun penjara Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Catur Wibowo selaku Wakapolresta Surakarta untuk penjelasannya, Pak. Selamat pagi. Baik Mas Philip.